Sekarang bayangkanlah bagaimana Apple, Amazon, Google, Coca-Cola, atau perusahaan lainnya itu berjaya di dunia ini. Mereka memang memiliki produk dan layanan yang canggih, dan yang benar-benar memuaskan serta digunakan oleh banyak pihak. Tetapi yang mungkin orang tidak tahu adalah mereka menginvestasikan banyak sekali uang untuk tujuan pemasaran. Anda bisa mencari di Google berapa uang yang mereka habiskan untuk mempromosikan iPhone, atau berapa uang yang mereka habiskan untuk mempromosikan sebotol Coca-Cola. Tetapi sebenarnya marketing itu tidak hanya sekadar identik dengan dunia bisnis. Beberapa organisasi yang non-bisnis atau tidak berorientasi pada profit juga menggunakan marketing, meskipun dalam video course ini kita tidak membahas tentang hal itu. Kembali lagi dalam konteks marketing atau pemasaran. Dalam pemasaran, sebenarnya yang kita tawarkan kepada para customer adalah value atau nilai-nilai tambah. Value ini harus dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Jadi, dari kacamata customer atau konsumen, produk yang Anda tawarkan harus usefulness atau dapat digunakan dengan baik, serta worth it atau bernilai. Jadi kalau tidak berguna dan juga tidak bernilai, maka produk Anda akan dianggap gagal meskipun produk Anda dinilai bagus. Bagi kebanyakan orang, marketing sering diidentikan dengan kegiatan untuk menjual atau selling, serta untuk beriklan atau advertising. Sebenarnya, selling dan advertising merupakan bagian dari marketing. Kalau Anda memahami tentang marketing mix dan nanti akan kita bahas, kita akan mengetahui bahwa selling dan advertising merupakan bagian dari marketing. Marketing itu sendiri dilakukan melalui berbagai macam proses. Paling tidak ada 5 buah proses atau tahapan ketika kita ingin menjalankan program marketing. 4 proses atau langkah pertama itu melibatkan cara kita memahami apa yang dibutuhkan oleh customer, kemudian kita membuat value bagi para customer dan kemudian membentuk value itu. Serta kita menjaga agar relasi antara perusahaan dan customer itu terjaga melalui apa yang disebut sebagai customer relationship. Oke, kita sekarang akan membahas satu demi satu 5 langkah atau 5 proses pada saat kita ingin membuat program marketing. Langkah pertama, sebagai entitas bisnis, Anda perlu mengetahui atau Anda perlu menyelidiki apa yang diinginkan oleh customer, apa yang mereka mau, dan apa yang mereka tuntut atau apa yang mereka demands. Untuk menjawab pertanyaan ini, seringkali para pengusaha atau entitas bisnis menggunakan market research. Mereka membaca penelitian dan kemudian mereka melihat data-data. Mereka nanti juga akan melihat apa yang dilakukan oleh para pesaing yang sudah ada sebelumnya. Dan dari sini Anda mengetahui produk apa, layanan apa atau experience apa, serta informasi apakah yang perlu Anda tawarkan kepada para customer. Kemudian langkah kedua, kita perlu menawarkan tidak hanya sekadar produk atau jasa, tetapi juga menawarkan value. Jadi pastikan produk atau jasa itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para customer. Di sini, para pengusaha atau entitas bisnis seringkali mempelajari tentang perilaku customer di dalam pasar. Kalau sudah memahami perilaku customer, maka kita mendapatkan apa yang disebut sebagai customer yang sangat spesifik atau biasa disebut sebagai specific target market. Jadi pada langkah kedua ini kita mulai memilah-milah customer mana yang potensial dan yang kurang potensial. Dan kita memilih di antara kedua bagian itu. Misalnya kita hanya memilih bagian tertentu dari customer yang dianggap sangat spesial atau sangat potensial. Tujuannya apa? Tujuannya agar program pemasaran kita terfokus dan kita bisa membangun relasi jangka panjang yang saling menguntungkan dengan customer yang sudah kita target ini. Langkah ketiga, kita perlu mengubah konsep marketing itu yang dibangun pada langkah pertama dan kedua menjadi sebuah aksi atau tindakan. Jadi kita sudah mulai menjalankan rencana-rencana di mana kita mulai menggunakan apa yang disebut sebagai marketing mix. Marketing mix yang paling populer adalah 4P atau 4P. 4P adalah product, price, promotion, dan place. Jadi Anda perlu membuat produknya,
menentukan harganya, merencanakan cara promosinya, serta meletakkan produk itu di tempat yang tepat. Ini penting sebab produk yang bagus tidak akan mungkin terbeli jika harganya terlalu mahal atau bahkan terlalu murah, serta diletakkan di tempat yang tak terjangkau. Kalau langkah ini sudah dilakukan, maka perusahaan perlu masuk ke dalam tahap keempat, di mana entitas bisnis atau perusahaan Anda itu perlu mengembangkan relasi yang jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan Anda atau customer Anda dengan membentuk apa yang disebut sebagai profitable relationship. Jadi Anda membangun hubungan jangka panjang dengan para customer. Tentu Anda pernah mendengar istilah customer relationship management. Ini adalah sebuah action untuk menjaga agar loyalitas para customer terjaga. Agar loyalitas terjaga, kita bisa menggunakan berbagai macam strategi. Misalnya kita memilih channel-channel, di mana kita bisa memilih katakanlah channel digital dan sosial media. Kita bisa membuat akun sosial dan memfollow para customer, atau membiarkan para customer memfollow kita, dan kita bisa menjaga loyalitas melalui postingan-postingan yang kita buat. Dan langkah terakhir atau langkah kelima dari proses marketing yang perlu kita lakukan adalah kita bisa mendapatkan timbal balik dari semua aktivitas yang kita lakukan ini dalam bentuk profit. Jika seluruh proses ini berhasil menjual produk tetapi kita tidak mendapatkan profit, maka ada yang salah. Tujuan utama dari perusahaan atau entitas bisnis adalah mendapatkan keuntungan. Maka langkah kelima, pastikan semua proses yang dilakukan sebelumnya pada langkah pertama dan langkah keempat itu menghasilkan apa yang disebut sebagai profit. Sehingga bisnis Anda yang Anda jalankan bisa tetap berinovasi, bisa tetap eksis, dan kemudian bisa mendapatkan keuntungan yang sepadan. Nah, dari penjelasan ini minimal kita mengetahui apa itu marketing. Kemudian pada video berikutnya kita akan membahas topik yang berbeda.